Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, hari ini 17 Mei 2026, aku lagi berada nih di Pol Sumber Alam Pondok Ungu. Hari ini kita mau ngadain acara nih kumpul agen se-Jabodetabek atau agen barat dari Sumber Alam di The Kandang Amazing Farm Depok. Yuk ikutin terus keseruannya. Dari 2% doang. Kita ngikutin ini bang, kalau contoh pangan Habis Jamnas itu sampai Jamnas metu jam piro? Jamnas itu keluar jam 10 nyampe Purwakarta jam 3. Wah. Jam 3 nyuci bis selesai jam 4. Jam 4 mau tidur jam 5 berangkat. Oh, man ya ada acara tidur. Sumber Alam. Jalanannya, oi. Nah ini kita nggak salah. Bukan? Itu mapnya kayaknya kepencet map motor deh Sa. Enggak. Ini kemana kita ini? Mana? Ini apa lokasi beberapa kota Depok? Apele aman ra ya? Aman. Jalanan sempit banget, nggak boleh nih. Bukan loh. Mungkin enggak orang. Iya. Di pohon-pohon, oi. Ikan cupang bisa. Nggak ada terowongan deh. Lihat lukisan aja tuh. Lihat monyet aja itu monyet gambaran lu. Ya Allah, Sa, jalannya pada amat, macet banget. Habis kesini lagi. Ada truk parkir lagi. Tahu bisa bil, mobil. Motor lagi toh. Kalau ada bukan lu bang, yang parkir di jalan. Terus nggak jauh. Kiri bang. Ya jauh terus. Jauh. Oh gerobak. Ah, gerobak. Beli banget. Jauh, kiri jauh.
Jangan yang lu bang, jangan bang. Motor. Ini jalannya bener nggak sih ya? Aduh. Maaf ya. Coba kalau cowok, wah marahin dia. Ini semakin sini jalannya kecil, ini bener nggak sih ini jalannya? Ada yang pernah kesini nggak sih? Harap yang udah pernah kesini di depan ini, ya ampun. Salah ini kita bang. Enggak, maksudnya ini jalan semakin kesana semakin kecil aja. Ini jalan motor ini. Lihat kabel bang. Hah? Kabel liatin. Iya ini ngapain aku berdiri segini nih? Mau liatin perjuangan aku ini matanya sedang kedut-kedutin. 2 menit lagi. Iya. 500 km. Amat. Navigatornya sama Linda ya. Pantes. Pantas nyasar. Bapak ini bapak gimana? Itu tuh jalan kecil, nggak bisa. Nah salah kan, bener yang tadi itu. Motornya bingung lagi nih. Lulus. Sana dulu sana. Ada acara mandi-mandi kayak ini ya. Oh, jangan dicemplungin. Kamu mau banget kok? Halo YouTuber, saat ini kita udah nyampe nih di The Kandang Amazing Farm. Nah, hari ini kita ada pemaparan dari Pak Tony selaku pemilik dari PO Sumber Alam. Selanjutnya kita juga ada sesi motivasi nih dari Bapak Ferry sebagai motivator kita kepada agen-agen di PO Sumber Alam Jabodetabek. Oke, ikutin terus keseruannya ya. Yuk! Oke, selamat pagi teman-teman semua. Wah, duduknya sini aja diisi biar jelas karena angka nanti perlu lihat angka supaya bisa jelas. Maju aja, Pak. Oh, maju sak bangku tok lo ya. Ini jajare Pak Henry lho wedi dicokot apa piye? Nah, ini kita bilang peningkatan pelanggan sumber alam yang beli di online maupun dibeli di Anda. Yang bagus contohnya kayak Terminal Kampung Rambutan. Ini hijau terus. Artinya apa? Tiap tahun tumbuh terus ya. Pulau Gebang tumbuh terus, Grogol tumbuh terus, Kalideres tumbuh terus, Cibitung tumbuh terus. Jadi ini dibandinginya sama agennya Anda sendiri. Nggak fair kalau misalkan agen yang biasanya rame dibandingin sama agen kecil kan. Jadi kita bandinginya sama punyanya Anda sendiri ya. Cibitung tumbuh, ini Citerep juga tumbuh terus ini sebenarnya, karena yang ini dia tidak bergerak dari 2022 ke 2023, tapi selain itu tumbuh terus. Tapi intinya medsos itu perlu, ya, buat branding agennya Anda. Terus kemarin siapa yang naik penumpang Kampung Rambutan ya? Kampung Rambutan mana? Oh orangnya nggak ikut ya? Hah? Nggak datang ya? Yang orang Thailand tuh loh. Itu orang mudeng ngomongnya tapi diladeni gitu loh. Terus kapan hari Ciledug mana ini? Wahyu nggak datang ya? Oke, kapan hari saya malah pernah tahu dia ngasih kalau orang tuker BDB 10 tiket di tempatnya dia dan beli dari dia terus, itu dia dulu sempat ngasih emas yang kecil banget itu loh. Mikro emas atau apa itu. Ya. Ya ini tak serahin ke Anda lah. Yang di timur itu juga banyak yang kalau beli di agennya dia, dapat air mineral. Ini yang sekarang penting. Google Map itu penting banget. Karena disitulah orang zaman sekarang, saya kalau ke daerah baru, mau makan,
nyari restorannya yang kayak apa? Orang mudeng daerahnya, mungkin nggak tahu makanan khasnya, gitu. Jadi orang lihat Google. Anak-anak zaman sekarang lihatnya Google. Ngelihat Google yang dilihat apa? Ratingnya. Dilihat sih ratingnya. Banyak enggak? Yang paling banyak apa? Gitu. Kalau saya biasanya tak lihat gitu. Terus tak lihat reviewnya. Reviewnya yang terbaru nih, berapa lama? Nek barusan banget, hari ini atau kemarin ada yang review, nah itu berarti restorannya masih aktif, terus dilihat, oke enggak? Yang saya takutkan tuh apa? Ini nih, Google Map itu harus dimiliki Anda. Karena satu titiknya itu punya Anda, betul enggak? Terus mereka ada kadang-kadang yang komen gini, silahkan kalau mau pesen tiket langsung ke nomor WA sekian-sekian, betul? Itu palsu biasanya, ya kan? Terus nama komentatornya di sini agen bis resmi, ya toh, tulisannya agen bis resmi, atau agen PO apa, gitu loh, ya. Jadi Anda mesti ngeliatin, karena saya juga banyak terima DM ketipu. Ya nek wis ketipu kita nggak bisa apa-apa, gitu. Tapi paling enggak kalau ketipu dari situ kita ngelihat ada yang itu, kita bisa lapor ke Google. Itu dihapus nanti. Ya. Oke, next. Oke, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Karena zamannya sekarang udah beralih ke zaman online. Jadi nggak bisa lagi kita ngomong, ya dari dulu saya jualannya kayak gini Pak. Gitu loh. Harus mau beralih ke online. Ya memperbaiki media sosialnya, terus nambah jaringan, ya kan, by WA atau apapun itu, ya. Dan kalau ada kesulitan, konsultasi ke kantor, kita siap bantu. Jadi misalnya, oh dandani Google-nya gimana sih, kita bisa bantu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mataharinya terasa pagi Pak. Kalau siang tadi ada yang bilang, Pak, kayaknya kok adem di bawah pohon ya Pak. Silir, it's okay, nggak apa-apa. Salam kenal Bapak Ibu. Mungkin kalau beberapa bulan ini ketemu saya, Pak Heri di Jati Jajar, kemudian Pondok Ungu, Pasar Kemis ada? Apa hari? Cilengsi. Oh iya, saya dibikinin mie telur dulu. Saya tidur di terminal Cilengsi bareng-bareng, ya Mbak ya? Pagi-pagi dibuat, Mas bangun dibuatin kopi sama mie Indomie. Oke. Salam kenal, saya Ferry. Berarti beberapa, ini tahun kedua ya Pak Tony ya, dari 2005, 2026 ini, hampir 2 tahun berjalan ini kami berkolaborasi membantu Sumber Alam dengan Pak Tony dan rekan-rekan selama ini. Mungkin saya berkecimpungnya, ngumpul nongkrongnya itu bareng-bareng teman-teman kru. Teman-teman kru, ketemu banyaknya teman-teman kru, kami bantu dari awal, ini niat mulia beliau, Pak Tony, dan teman-teman Sumber Alam adalah pengen mentransformasi bisnis ini secara, ya ini salah satu wujud adaptasi. Ditransformasi, ya kalau ibu-ibu didandanin perusahaan ini juga perlu ya, di grooming lagi, dipercantik dari luar sampai dalamnya. Ya. Karena apa? Ya karena ada satu kata yang namanya hidup ini ada adaptasi Bapak Ibu. Dan hidup selalu berubah. Itulah kenapa di obrolan kali ini, siang-siang kali ini, saya kasih satu tema adaptasi versus eliminasi. Jadi intinya kita itu pengen apa sekarang? Dipaksa harus berubah, beradaptasi, atau mau nyaman gini-gini aja tapi tidak terasa nanti tereliminasi. Kok tiba-tiba sepi gitu aja. Tiba-tiba penumpang di sana gitu aja. Tiba-tiba kok hitungan bulanan saya kok turun gitu aja. Pelan-pelan kadang-kadang yang tidak terasa. Nah, dan satu kalimat ini adalah saat bisnis kita gagal beradaptasi, itu tadi perubahan zaman lah sebenarnya. Teknologi, berubahnya teknologi merubah kebiasaan konsumen. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Dulu belanja tadi banyak disinggung Pak Tony, saya tidak akan berlama-lama di tentang mindset kita tentang online, mindset saya yakin Bapak Ibu sudah sama, ya intinya kita jangan sampai tereliminasi, atau ya kita akan terpaksa melihat bisnis kita yang kita bangun sendiri, jaringan penumpang yang selama ini kita bangun, kok malah lebih nyaman ke sana ya,
Atau sekarang kok nggak naik bus lagi ya? Nah itu apa? Nanti adaptasi ini yang penting. Next Pak Boy. Nah yang pertama, gimana sih income bisnis kita biar stabil? Pengen ya Bapak Ibu ya? Amin ya? Amin. Saat kemarin kita panen, rame lebaran, ya kita syukuri. Ya, kita keep rezeki kita. Tapi jangan pasrah juga ketika mulai low season. Apa ya kita mikir bareng-bareng di Karin? Kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira yang terima income kan selama ini Bapak Ibu ya. Selain tiket Bapak Ibu, biasanya dapat dari mana? Merchandise, jualan merchandise-nya Sumber Alam. Banyak berarti Bu. Selama ini banyak laris? Oh Ibu bikin? Oh ngorderin. Desainnya dibuatin gitu ya? Boleh. Gambarnya Pak Tony? Laris loh Bu. Laris Bu ini Bu, kalau ada. Iya, laris merchandise bisa. Karena ya boleh jujur beberapa tahun ini Pak Tony berjuang naikin brandnya Sumber Alam itu luar biasa. Fenomenanya adalah sekarang ini kebiasaannya banyak mahasiswa yang sering trip sendirian, explore gitu. Nah, mereka tuh nyari alat-alat transportasi, moda transportasi yang memang efisien. Bahkan paket-paket wisata tuh mereka tinggalkan untuk pergi sendiri. Nah, kalau kita bisa menjalin komunikasi yang dari barat, komunikasi dari Jogja atau Semarang, operator sana, mereka tuh akan ngatur gimana caranya, tamunya kan dari mereka. Biasanya mereka sekarang operator-operator wisata, contoh Karimun Jawa, Jogja, bahkan Banyuwangi ya. Mereka itu sudah canggih marketingnya, bisa guide calon wisatawan dari manapun. Yang tadinya orang nggak pernah naik bis, dipaksa naik bis gara-gara untuk ngikutin alur ke sana. Dan budgeting yang cukup. Siapa yang sudah punya broadcast message WA? Belum? Saya contohkan ya. Saya contohkan ya, karena saya juga sales. Saya juga sales Bapak Ibu. Saya bikin kalau di WA namanya list broadcast. Yang isinya itu adalah orang-orang atau market yang saya target. Contoh kepala cabang, bank, atau siapapun saya masukin list. Saya share info trip saya gitu kan. Ini saya buka open trip tanggal sekian. Terus anak-anak. Jadi saya bikin broadcast list. Ada yang bisa bikin? Sudah bisa? Ada? Ada yang belum bisa? Belum? Boleh keluarin HP-nya dong. Kan ini sesi yang harus ada gunanya, betul nggak? Sesi praktek, nggak ada teori di sini. Yuk praktek. Ya buka WA-nya, buka WA. Kalau bahasa Indonesia isi siaran baru. Klik add ya, tambah. Yang pegang buka WA tambah broadcast message. Ada nggak istilah itu? Broadcast message. Itu sales harus sering-sering tuh bikin. Ada ya Bapak ya? Ada. Iya kalau itu ada. Kalau saya kan bahasa Indonesia, jadi namanya siaran baru. Gambarnya corong itu loh Bapak Ibu. Nah, siaran baru, Bapak pilih siapa saja yang di list kan itu masukin ke list kan. Di list dulu di add Pak, coba di add Pak. 2 atau 3 orang dulu add. Yang menurut Bapak itu penumpang. Add gitu. Iya, siaran baru, siaran. Kalau bahasa Indonesia siaran. Siaran bisnis baru nih. Siaran ya? Siaran. Terus? Tambah. Ya udah pilih. Yang mana Pak? Iya, tambah. Siapa saja? Iya. Yang mana Pak? Contoh, ini siaran bisnis baru. Lanjut. Nah, Bapak mau nge-share ke siapa saja? Zaman dulu namanya broadcast. Bahasa Indonesianya siaran. Ya, kan harus bikin list dulu tuh sekarang tuh. Ini. Nah, nanti itu juga TikTok juga bisa. Mahasiswa sekarang udah banyak banget sejak adanya. Ya mungkin sebelum NG juga udah banyak. Tambah NG, puji syukur ya Pak Tony ya. Makin banyak anak muda yang seneng banget. Saya sering kali bareng rombongan mahasiswa kok dari Jogja ke pulang gitu. Sering banget sekarang. Kemudian perantau ini udah pasti wisatawan. Ini yang berangkatnya nggak nunggu weekend. Pengen pergi aja. Nah ini coba kita tambahin ring komunitas kita Bapak Ibu. Buat nambahin ya, apapun tujuan bisnis kita. Intinya adalah memanfaatkan unit yang berjalan di jalur yang sudah ada. Tapi coba dari pertemuan kali ini, kalau dari saya mikirnya gini adalah, apapun yang ada di depan saya, yang saya kerjakan sekarang, itu pasti ada duitnya. Ini prinsip.
Yang kita kerjain sekarang itu pasti ada duitnya. Kalau belum, ya berarti masalahnya di kita. Semoga triwulan yang kedua, angkanya penjualannya bisa 2 kali lipat. Rezeki yang Bapak Ibu terima dari sumber alam juga 2 kali lipat. Amin ya. Amin pokoknya. Jadi nanti 3 bulan lagi barangkali ketemu gitu kan. Pak Boy seneng kalau ketemu terus kalau penjualan. Nah ya Pak Boy. Coba minta Pak Boy. Tadi kan Pak Jumpa, kalau ning pantai, setuju Pak. Jangan sampai nggak terima apa-apa kalau Bapak Ibu hatinya masih mau ngerjain sumber alam. Harus terima apa-apa. Ya kita bareng-bareng. Setuju ya? Yang setuju bilang amin. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muin Saburo, agen sumber alam Terminal Grogol sejak 2001 sampai sekarang. Ya, perkenalkan nama saya Saifullah, panggilan Saiful dari agen Cibitung. Saya mulai agen sumber alam ini dari tahun 2023 akhir Desemberan. Saya Bu Opi dari agen Kemang, Parung, BSD atau Muncul. Itu saya merintis sumber alam waktu di BSD itu tahun 2005. Ini kegiatannya family gathering agen se-Jabodetabek di Depok Sawangan. Hari ini acaranya satu ada pembukaan dari bos besar kita Bapak Antoni sama Bapak Peri Susanto. Dalam acara itu kita gimana meningkatkan penjualan tiket agar kedepannya lebih baik dan maju. Tema hari ini ya paparan dari Pak Antoni, Pak Boy juga, terus ada motivator juga. Kalau nggak salah Pak Ferry Susanto. Nah itu dapat banyak ilmu lah dari Pak Ferry itu. Bagus. Jadi hari ini acara kita ketemu dengan Pak Tony dan Pak Ferry mengenai penjualan tiket sumber alam untuk kedepannya agar lebih bagus, lebih banyak penumpangnya lagi. Terus kita dari agen-agen juga biar ramah untuk melayani penumpang, baik penumpang online maupun penumpang offline. Oh, untuk pesan-pesannya dalam acara catering barber ini, mudah-mudahan untuk kelanjutannya sumber alam semakin jaya, maju, dan antar agen itu ada kedekatan dan kekeluargaan aja. Senang sih bisa diajak jalan-jalan, apalagi sama keluarga, ya kan, sama anak-anak juga, terus dapat ilmu juga. Ya semoga dari ilmu ini sumber alam semakin sukses. Harapan kita dengan pertemuan dengan Pak Tony dan Mas Ferry hari ini, sumber alam akan semakin maju. Sumber alam, keluarga yang berjalan.